Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Kami boleh semakin bersekutu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari sembah dan agungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari katakan kepada Tuhan, haleluya. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Oh ya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari tinggikan nama Tuhan, sembah Dia, agungkan nama Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan. Saya ajak kembali, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara
Biarlah hati kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami teguh dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bisa beribadah ya Tuhan Yesus. Kami mensyukuri keberadaan kami. Karya Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri depan Tuhan. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Oh ya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Sorak-sorak keagungan bagi Allah kita. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan khawatir, tidak akan gentar. Kami percaya karena Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bangkitlah dengan iman-Mu. Amin. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau menari bagi Allah kita, men. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kita mau bertepuk tangan bagi katakan kepada amin Tuhan.
semuanya. Semua tim memuji Tuhan, amin. Semua pelayan Tuhan memuji Tuhan, amin. Jemaat Tuhan memuji Tuhan, amin. Kita akan berhenti memuji Tuhan. Yesus, katakan kepada Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ya, semuanya bertepuk tangan bagi Yesus. Katakan kepada Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Yuk lebih lagi bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin Tuhan, kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk semuanya bertepuk tangan. Lebih lagi yuk. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready guys? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar banget. Sekali lagi ya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, limpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Haleluya, kita bersuka cita, amin. Karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa baik dan betapa dahsyat Tuhan dalam diri kita. Sampai hari ini kita boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan. Kesempatan yang ada kami pergunakan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dan melayani di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kunci Keberhasilan Hidup. Saya ingin membacakan Daniel pasal pertama ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara sekalian, saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Dan saya mau katakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Tuhan ingin memberkati hidup saudara supaya melalui hidupmu ada banyak orang lain juga akan diberkati. Karenanya di dalam Alkitab tidak hanya dibahas tentang sorga dan neraka saja, tetapi Alkitab juga memberikan banyak kisah keteladanan hidup orang-orang yang berhasil baik di hadapan manusia dan terutama di hadapan Tuhan. Dan kalau saya pelajari, kunci keberhasilan mereka tidak ditentukan karena latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, atau pendidikan. Tapi lebih mengarah pada kepribadian atau karakternya. Yaitu karakter orang yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga berkat Allah yang luar biasa mengalir dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh Alkitab yang kita bisa teladani adalah Daniel. Daniel adalah orang Yahudi yang ditawan ke Babilonia dan di sana dia menjadi seorang budak. Tetapi ternyata bahkan di tempat pengasingan itu pun dia menjadi orang yang berhasil. Sehingga ada 4 raja minimal yang bergantian memerintah dalam 2 kerajaan. Yang pertama Babilonia, yang kedua adalah Media Persia. Dan rajanya adalah Nebukadnezar, Belsasar, kemudian Darius dari Persia dan Koresi. Tetapi Perdana Menterinya tetap Daniel. Biasanya rajanya tetap, menterinya ganti-ganti. Kalau ini rajanya ganti-ganti, menterinya tetap Daniel. Karena apa? Ada kecemerlangan karakter di dalam diri Daniel sehingga bagikan permata atau berlian yang indah. Sekalipun dilempar ke tong sampah, berlian ini tetap berharga. Karena apa? Nilai yang terkandung di dalam dirinya. Dia memang dijadikan budak, tapi kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi menteri di dalam kerajaan besar ini. Saya percaya karisma, karunia akan membawa kita naik ke atas. Tetapi hanya karakterlah yang akan membuat kita tetap tinggal di atas. Nah, saya menemukan ada 4 kunci yang menyebabkan mengapa kita bisa diberkati oleh Tuhan sama seperti Daniel. Yang pertama adalah ketetapan hati. Ayat 8 tadi berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh raja. Saudara, Daniel itu artinya yang dihakimi oleh Allah. Yang dihakimi oleh Elohim. Tapi ketika dia ada di pembuangan, diganti nama, saudara, menjadi Belsasar. Artinya yang diperkenan oleh dewa Bel. Dewa yang ada, yang dipercayai oleh orang-orang di Babilonia. Namanya berubah, keadaannya berubah. Dari orang merdeka menjadi budak. Tetapi sikap hatinya tidak berubah. Ketetapan hatinya tetap solid. Jadi pada waktu dia menjadi pegawai istana, dia juga harus makan makanan yang biasa dihidangkan untuk raja. Ya, dan tentu bagi orang Yahudi ada makanan-makanan yang dianggap tidak kosher atau tidak halal, ya. Nah, tetapi Daniel tidak mau menajiskan diri. Dia teguh tidak mau kompromi dengan dosa. Padahal makanan yang disajikan ini pasti makanan mewah, makanan raja. Tapi dia ingin hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kadang-kadang karena faktor uang, karena faktor kedudukan, kita mengkompromikan kepercayaan kita dengan sesuatu yang ada di lingkungan. Karena kita pikir yang penting saya untung lah, yang penting saya kaya. Dan sebetulnya ini adalah hal yang sangat merugikan, yang menyebabkan berkat Allah yang sejati tidak bisa diberikan kepada kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang punya prinsip. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih daripada itu,
berasal dari si jahat. Saya ingat satu kali ada orang yang mau masuk ke perusahaan dan dites. Pegawai pertama datang dan pimpinan itu berkata, "Oke, kira-kira kamu bisa jawab ini enggak? 2 tambah 2 berapa?" Orangnya bingung. Oh, pertanyaan gampang banget. Dia bilang 4, Pak. Orang ini bilang, "Keluar, kamu tidak diterima." Karena si pimpinan berkata, wah orang ini saklek apa adanya. Ya dia mengatakan benar ya benar, salah yang salah. Ini nggak bisa dipakai kerjasama nih nanti. Nah, pegawai kedua menghadap ke meja pimpinan itu yang mentes. Dia udah dengar kok 4 salah ya. Jadi ketika ditanya, 2 tambah 2 berapa? Dia bilang, 5 Pak, 5. Siapa tahu 4 salah, 5 benar. Pimpinannya pikir, wah ini orang licik nih. Dia tahu 2 tambah 2, 4 salah, dia pakai ilmu berkelit ini. Wah bisa-bisa dia merugikan perusahaan kita. Keluar, saya tidak terima. Pelamar yang terakhir jadi bingung lagi saudara sekalian. Ini berapa maunya? 2 tambah 2, 4 salah, 5 salah. Lalu ketika ditanya lagi, menurut kamu 2 tambah 2 berapa? Dia bilang, itu sih terserah Bapak aja deh. ABS asal Babe senang. Mau 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh. Bapak atur aja, saya ikut aja. Langsung pimpinan bilang, bagus, kamu mulai kerja di sini ya. Jadi kamu harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Saudara-saudara, kalau saudara mau sukses, ikuti cara seperti itu, belat-belit. Tapi satu kali kita akan berhadapan dengan Tuhan, dan kita akan mengalami hukuman Tuhan, karena kita tidak punya prinsip kebenaran di dalam kehidupan. Daniel adalah orang yang benar-benar berhasil di pandangan Tuhan. Karena apa? Dia bertekad menjaga kesucian hidupnya. Saudara, Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Jadi kita ingat, hidup ini bukan sekedar cari untung, mengejar sukses, lalu mengalahkan segala cara. Kita akan ketemu Tuhan. Dan kalau kita tidak punya ketetapan hati untuk hidup benar, maka nggak ketemu Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau orang punya prinsip, dia siap menanggung resiko, tetapi Allah akan menyertai kita. Saya ingat ada seorang muda baru lulus kuliah, lalu dia pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan. Cari kerjaan kan gak gampang sekarang saudara. Dia lamar sana-sini, ditolak. Satu kali ada perusahaan, gak besar sih ya, mau menerima dia. Dia bilang, kamu boleh masuk gajinya sekian, tapi hari Minggu tetap kerja, karena toko kami juga buka hari Minggu. Aduh, anak muda ini bergumul, saudara. Karena dia orang Kristen, hari Minggu biasanya dia ke gereja, bahkan pelayanan. Lah kalau sekarang nggak bisa ke gereja, kan gimana? Aduh, tapi dia juga pikir, gimana ya kalau saya nggak terima pekerjaan ini, saya udah ikut di tempat kos teman saya, sudah beberapa minggu, nggak enak, ngantungin hidup sama dia terus. Aduh, gimana ya? Tapi dia ingat bahwa dia harus tetap mengutamakan Tuhan. Akhirnya dia bilang, maafkan saya bos, saya pengen banget kerja, tapi kalau boleh hari Minggu saya cuti ya, saya mau ke gereja. Oh nggak bisa, oh, mau kerja, mau cuti lagi. Udah nggak usah, ditolak. Saudara, dia pulang dengan sedih, tapi minggu depannya Tuhan buka jalan. Dia diterima di sebuah perusahaan yang lain, gajinya kira-kira 1,5 kali lebih besar dari perusahaan yang pertama, bahkan dapat fasilitas tinggal di mes, di tempat tinggal yang disediakan untuk para karyawan. Dan yang paling penting, hari Minggu libur. Dia bisa pergi ke gereja dan dia melayani Tuhan. Saudara sekalian, karena itu, mari kita miliki ketetapan hati. Jangan ragu-ragu untuk taat kepada firman. Jangan bilang, ya Tuhan saya mau taat, kecuali kalau kepepet. Tapi mari kita teguh di dalam kebenaran, sebab jika demikian, maka ayat 9 sebagai hasilnya seperti Daniel, Tuhan yang akan mengaruniakan kasih dan sayang dari pegawai istana itu kepada Daniel, sehingga Daniel bisa dipromosikan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau berhasil, yang pertama mesti ada ketetapan hati untuk mengikuti kebenaran firman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan, kita mesti memiliki kerendahan hati. Ini sifat yang sangat penting.
Nah, di pasal kedua dari kitab Daniel, dikisahkan Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya itu menggelisahkan hatinya, sehingga dia mengumpulkan orang-orang pintar, para ahli nujum juga, untuk mengartikan mimpi itu. Tapi supaya dia tidak ingin mendapatkan jawaban yang asal babe senang, maka pertanyaannya gini, tadi malam saya mimpi, tolong kasih tahu mimpinya apa dan jawabannya apa, atau artinya apa. Lalu orang-orang lain bilang, mestinya raja kasih tahu dulu dong mimpinya apa, lalu kami akan memberitahu maknanya. Raja bilang, nanti kamu bikin-bikin, saya juga nggak tahu kan maknanya benar atau tidak. Jadi kalau kamu benar-benar ahli, kamu kasih tahu, tadi malam saya mimpi apa. Kamu kan nggak lihat, saya kan mimpi. Kalau kamu benar-benar ahli, kamu bisa ngerti. Lalu maknanya apa? Nggak ada yang bisa. Dan raja bilang, kalau nggak bisa, kamu ternyata bukan orang pintar. Diancam, dibunuh semuanya, saudara. Tetapi waktu mendengar hal itu, Daniel datang menghadap raja. Dan setelah dia berdoa, maka dalam pembicaraan dengan raja, dalam Daniel 2 ayat 26 sampai 28, firman Tuhan berkata begini. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Lalu Daniel menceritakan kepada raja mimpinya ini, maknanya ini. Sampai raja kaget. Hebat bener kamu, aku yang mimpi kok kamu bisa tahu mimpiku apa. Tapi Daniel dari sejak awal bilang, itu bukan karena keahlian kami raja. Tapi di sorga ada Allah yang bisa menyingkapkan segala sesuatu. Nah ini loh, orang yang berhasil. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan di hadapan raja kafir yang tidak percaya Tuhan, dia bilang, aku ini kalau bisa karena Tuhan. Dia menunjuk kemuliaan hanya kepada yang di atas, saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di kemudian hari Raja Nebukadnezar yang mimpi ini sombong. Dia bangga sekali dan dia bilang, akulah yang mendirikan Babel dengan kekuatan tanganku. Tuhan bilang, sombong lu. Ya, mungkin dijitak Tuhan atau dijewer sama malaikat Tuhan. Goyang otaknya 0,5 milimeter. Namanya lupa, statusnya lupa, dia pulang ke istana, bukan masuk ke dalam gedung, malah pergi ke tempat hewan, saudara-saudara. Selama berbulan-bulan dia seperti kerbau yang makan rumput. Kalau dikasih makanan yang enak-enak, capcay, puyunghai, barongsai, jawabnya moh begitu. Sampai akhirnya dia merendahkan diri kepada Tuhan, baru dipulihkan ingatannya. Oh, Allah nggak suka banget sama orang yang sombong, yang mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita ini semua hanyalah anugerah. Dalam Lukas 18 ayat 14, firman berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saya ingat satu kali ada seorang pergi ke toko kain, lalu dia tanya berapa harganya kepada pemilik toko kain itu. Dan waktu dia nanyanya gini, ini kain 1 meter berapa? Tapi dia tunjuk itu dengan 10 jarinya. Pak, ini kain 1 meter berapa? Karena rupanya seluruh jarinya itu ada cincin emas, saudara sekalian. Nah, orang yang punya toko kesel juga. Dia bilang, emang cuma kamu yang punya emas? Lalu dia bilang, 100.000. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia mau tunjukin ternyata giginya emas semuanya, saudara sekalian. Inilah manusia yang gak mau kalah, saling menyombongkan diri. Tapi Tuhan tidak suka dengan itu. Berkat hanya datang bagi orang yang rendah hati dan memuliakan Tuhan. Nah, saya ingat ada seorang pengusaha real estate, saudara. Ini peristiwa sudah sekian tahun yang lampau. Yang anehnya di kantor pemasarannya di atas atap itu dia pasang dokar. Itu apa namanya, kereta kuda itu, saudara sekalian, dokar.
Lalu temennya tanya, kamu ini aneh kok, kamu jualan rumah kan, real estate, kenapa kamu taruh itu dokar di atas atap tempat usaha ini? Kan kalau kasih antena parabola masih oke lah. Dia bilang, saya ini kan sebetulnya cuma size delman, ya. Jadi saya ini bisa jadi pengusaha real estate itu anugerah Tuhan. Nah, dan seringkali saya suka lupa, bisa sombong. Tapi setiap kali saya pergi ke kantor pemasaran ini, ke kantor tempat kerja saya lihat ke atas, ada dokar atau delman itu yang dipasang di sana. Dan delman itu seakan-akan ngomong gini, kamu jangan sombong ya, kamu kan cuma size delman, cuma kusir. Kalau kamu berhasil itu adalah anugerah Tuhan. Saya jadi merendahkan diri lagi dan saya percaya karena itulah Tuhan selalu akan melimpahkan berkat kepada saya. Saudara, air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Begitu juga berkat akan mengalir kalau kita rendah hati. Jangan sombong, semua adalah anugerah Tuhan. Daniel adalah orang yang rendah hati. Hasilnya, Daniel 2 ayat 48 dan 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Haleluya. Orang rendah hati diberkati Tuhan, dan dia juga bagi-bagi berkat kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-temannya juga mendapatkan kedudukan yang bagus. Yang ketiga, kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil, kita harus belajar memiliki ketulusan hati. Ya. Saya percaya karakter tulus, punya integritas itu lebih daripada kemampuan bahkan pengetahuan. Nah, di dalam pasal yang ke-6 dari kitab Daniel, Raja Darius itu memiliki 120 orang wakil raja karena kerajaannya tersebar sangat luas sekali pada waktu itu. Dari Asia ke Eropa, saudara, sampai ke India. Lalu dari 120 wakil raja itu dipilih 3 pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Wah, luar biasa. Ini menteri koordinator gitulah. Daniel salah satunya. Kenapa? Karena dia dapat dipercaya. Bahkan Daniel ini mau diangkat lagi menjadi langsung pejabat tinggi di bawah raja. Karena dia tidak seperti pagar makan tanaman. Korupsi sana sini, bohong sana sini. Enggak. Karena dia orang yang tulus hati. Bekerja dengan jujur. Akibatnya ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Nah ini, karena rohnya, relasinya dengan Tuhan baik. Maka semua yang dia kerjakan, excellent. Akibatnya raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi tangan kanannya raja. Saya yakin ketulusan dan kejujuran adalah modal kita untuk sukses diberkati oleh Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata begini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi orang yang sungguh-sungguh jujur, Tuhan angkat di tempat tinggi, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kebutuhan kita akan Tuhan siapkan. Haleluya. Karena itu mari kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Kita akan naik terus, tidak akan turun. Kalau apa? Hati kita jujur, tulus di hadapan Tuhan. Nah, tentu saja niatan raja ini menimbulkan kecemburuan, iri hati. Karena apa? Daniel itu kan dulunya tawanan, non pribumi lah istilahnya. Dan dicoba dicari-cari kesalahannya. Tapi ayat 5,
Dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang kalau jujur mau dicari-cari kelemahannya nggak ketemu, saudara sekalian. Karena apa? Setiap celah itu ditutupi oleh kejujurannya. Nggak ada celah jadinya. Tapi apakah bisa hal itu terjadi pada masa kini? Orang kan suka tanya, jujur, mujur, atau hancur? Lalu orang jawab sendiri, hancur, malah hancur lebur. Mana bisa kita hidup jujur di tengah dunia nggak jujur seperti ini? Kalau ada 10 orang hakim, 9 tidak jujur, 1 jujur, yang jujur ini yang akan hancur hidupnya. Kan kita selalu memikirkan hal semacam itu. Sehingga banyak orang ikut situasi. Nggak mau jujur. Di gereja nyanyi puji Tuhan angkat tangan dengan penuh perasaan. Tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan, saudara. Tapi ingat ini. Kalau saudara nggak jujur, engkau bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi sekali orang tahu, maka seumur hidup engkau tidak akan dipercaya. Ngapain sih kita bohong-bohong? Demi gengsi, demi rasa diri kita hebat, apa gunanya? Saya pernah dengar cerita nih saudara, ada seorang yang baru diangkat menjadi kolonel, dia bangga sekali dengan posisinya saudara, lalu dia masuk ruangan kerjanya yang baru, dan gak lama kemudian ada orang ketok pintu. Siapa nih ya, tamu pertama nih. Lalu untuk menunjukkan bahwa dia orang penting, dia angkat telepon. Dia pura-pura sebetulnya saudara, dia angkat telepon. Lalu dia bilang, silakan masuk. Jadi begitu orangnya masuk, dia ngomong gini di telepon. Jadi jam 2 siang ini saya akan ketemu dengan 3 jenderal ya. Baik, saya akan datang. Terima kasih untuk undangannya. Langsung dia taruh telepon. Lalu dia bilang sama tamu itu, Anda siapa? Saya sedang diundang untuk ketemu 3 jenderal jam 2 siang. Jadi cepat, kasih tahu permintaan kamu apa kepada saya. Orang itu gemeter, dia bilang, maaf Pak, saya ini petugas dari kantor telepon karena saya dengar laporan katanya di kantor ini, di meja Bapak teleponnya itu rusak. Saya juga bingung ya, belum saya perbaiki kok Bapak sudah bisa nelpon. Apa boleh saya coba dulu? Wah kaget ini kolonel, karena sebetulnya teleponnya mati saudara sekalian. Lah ngapain kita bohong-bohong untuk menunjukkan kitanya hebat pada ternyata berdusta? Saya percaya untuk long term, jangka panjang, orang yang jujur itu yang akan diberkati Tuhan. Yang nggak jujur untung sebentar bisa, tapi untuk langgeng, mana mungkin. Saya pernah dengar cerita, saudara, ada seorang penjual kuda di Amerika Serikat. Nah, satu kali kudanya ditawar oleh orang lain karena orang itu mau beli, kudanya bagus banget, begitu. Lalu si penjual bilang gini, Pak, saya itu dulu beli kuda ini modalnya $1.500. Saya pengen dapat untung $500, jadi saya jual $2.000 deh kepada Bapak. Orang itu bilang, kurangin dong, bisa kurang nggak? Ya nggak bisa Pak, ya untung saya kurang banyak kalau gitu. Dan karena ditawar nggak bisa dan karena memang kudanya dianggap bagus, orang itu kemudian bilang, oke deh saya bayar $2.000. Sore harinya si penjual kuda datang ke rumah orang ini. Dia bilang, Pak, sorry Pak. Setelah saya jual, saya ingat-ingat dan saya cek, ternyata masih ada bon pembelian dulu. Saya itu dulu belinya bukan $1.500, $1.000. Jadi uang Bapak kelebihan, karena saya kan cuma mau untung $500. Jadi saya kembalikan $500 buat Bapak. Orang itu bingung, saudara. Kok ada orang aneh model gini? Lah saya kan udah beli $2.000, mau dikembaliin $500. Udahlah ambil aja, ambil. Saya nggak mau. Udah Pak, ini punya Bapak. Enggak, itu berkat buat kamu, rezeki buat kamu. Dan hebat ya, kamu orang jujur. Sejak itu saudara, orang ini ngomong kepada orang-orang yang dia kenal. Pokoknya kalau mau beli kuda, jangan sama yang lain, sama orang ini. Jujur, dia ceritakan pengalamannya. Dan dia menjadi penjual kuda yang sangat laris. Karena apa? Kejujuran, karakter itu membuat kita diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar berhasil di dalam kehidupan?
Yang keempat adalah ketekunan ibadah. Dalam Daniel 6 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kunci terakhir untuk menjadi orang yang benar-benar berhasil di hadapan Tuhan manusia adalah tekun beribadah. Daniel adalah orang yang 3 kali berdoa setiap hari menghadap Yerusalem. Dan musuhnya tahu dia nggak mungkin bisa dicari kesalahannya dalam hal apapun, kecuali dia rajin ibadah kepada Tuhan. Lalu dijebak. Saudara, mereka datang kepada Darius dan dia bilang, Darius ini raja yang paling hebat di seluruh dunia. Gimana kalau dalam 1 bulan ini dikumandangkan bahwa tidak boleh ada orang yang menyembah Allah manapun selain daripada menyembah Darius sebagai Tuhan. Oh, Darius senang, dibuat keputusan. Pada ini sebetulnya jebakan bagi Daniel. Tapi apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel tetap setia kepada Allah. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan karena itu dia ditangkap oleh pegawai-pegawai istana karena melanggar ketetapan raja. Dan dimasukkan ke dalam gua singa sebagai hukuman. Darius akhirnya sadar ini jebakan orang-orang lain menggunakan nama dia. Tapi dia nggak bisa apa-apa, dia harus konsekuen dengan keputusan itu. Saudara, saya mau katakan, kadang-kadang kita menderita bukan karena hal yang jelek. Tetapi sebaliknya karena kejujuran, karena kita setia kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata kalau engkau menderita karena kebenaran, roh kemuliaan Allah ada padamu. Saudara, jadi dalam Daniel 6 ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Oh, raja juga sedih, saudara-saudara. Ini jebakan yang akhirnya menyebabkan Daniel, orang kesayangannya, harus dihukum. Tetapi karena dia tekun beribadah, Allah melakukan mujizat. Allah menyelamatkan Daniel ketika dia dilemparkan. Itu singa-singanya jadi jinak semuanya. Nggak ada yang mau menerkam Daniel. Karena malaikat Tuhan kirim untuk meluputkan Daniel. Lawanmu boleh merencanakan kecelakaan bagimu. Tapi bila kita tekun beribadah, mencari wajah Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Akibatnya, musuh-musuh Daniel yang tadinya menjerumuskan dia ke dalam gua singa. Mereka yang disuruh oleh raja, ditangkap sama keluarganya, dilemparkan ke gua singa yang sama setelah Daniel dikeluarkan. Dan belum sampai ke bawah, singa menerkam, mati semua mereka. Siapa yang menggali lubang akan masuk ke dalamnya. Engkau boleh saja berusaha digagalkan oleh orang lain. Orang melakukan hal yang jahat kepada saudara. Tapi kalau engkau tekun setia kepada Tuhan, Allah adalah pembela. Ya, mungkin sekarang engkau kelihatannya kalah, dirugikan. Tapi lihat, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Karena itu tekun ibadah kepada Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Kebenaran akan muncul pada waktunya. Hasilnya apa? Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, akibatnya raja memberi peraturan. Semua orang harus tunduk kepada Allahnya Daniel. Dan akhirnya nama Tuhan diperkenalkan. Nama Tuhan disembah karena ada satu orang
yang bukan cuma sukses bagi dirinya sendiri, tapi benar-benar memuliakan Tuhan. Saya berdoa, engkau tidak hanya menjadi orang yang sukses menurut ukuran dunia, tapi melalui keberhasilanmu, banyak orang akan sujud menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini doa hamba-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang menerima firman. Jadikan kami orang berhasil. Dan untuk berhasil, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kami harus punya ketetapan hati, kerendahan hati. Kami juga harus punya ketekunan ibadah, ketulusan hati. Dan kami percaya semua adalah karakter yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini ada pergumulan, biar kami tetap teguh berpegang pada kebenaran firman. Karena cepat atau lambat Tuhan akan memunculkan terang kebenaran itu dalam hidup kami. Terima mujizat, terima jalan keluar, terima promosi dari Tuhan, terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku, ku mau terus setia.
tetap setia. Tadahkan kedua tanganmu, serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima dan bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. God bless you all.